Makan malam itu seharusnya menjadi momen perayaan ulang tahun pernikahan kami yang romantis. Namun, saat suamiku pergi menelepon, seorang wanita tua asing menyelipkan uang ke tanganku dan menyuruhku kabur lewat jendela toilet. Firasatku benar. Jika aku tidak lari malam itu, aku takkan hidup untuk melihat kehancurannya sekarang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan, atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suara hempasan map tebal berwarna merah memecah kesunyian ruang tamu yang megah itu. Kertas-kertas di dalamnya sedikit berhamburan keluar, menampakkan judul dokumen yang tercetak tebal. Surat pengalihan hak aset surat kuasa penuh. Kirana tersentak di sofa kulit impor tempatnya duduk. Tubuhnya tampak gemetar. Kedua tangannya meremas ujung daster sutra mahalnya hingga buku-buku jarinya memutih. Di hadapannya, berdiri sosok laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sebelahnya. Sosok yang ia panggil suami, Adit. Namun, wajah Adit sore itu tidak menyisakan sedikitpun kelembutan yang biasa ia pamerkan di media sosial. Wajah itu merah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya menatap Kirana dengan nyalang, seolah sedang melihat hama yang menjijikan. Tanda tangani, bentak Adit. Suaranya menggelegar memantul di dinding marmer rumah mewah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan. Aku sudah muak dengan drama kamu, Kirana. Pulang dari Bali bukannya bersyukur sudah aku ajak liburan mewah. Kamu malah kabur seperti orang gila. Kamu bikin malu aku di depan klien. Kirana menunduk, menyembunyikan sorot matanya yang dingin di balik rambut panjangnya yang terurai. Ia membiarkan air mata palsu mengalir di pipinya. Ia harus memainkan peran ini sedikit lagi. Peran sebagai istri bodoh, penurut, dan lemah mental yang selama ini Adit yakini. Tapi, Mas. Suara Kirana terdengar parau dan ketakutan. Di restoran itu, ada yang bilang kalau kamu mau. Mau apa? Mau bunuh kamu? Itu lagi? Potong Adit dengan tawa yang meremehkan. Ia melangkah mendekat. Sepatu pantofelnya berbunyi keras di lantai granit. Ia mencengkeram dagu Kirana dengan kasar, memaksa istrinya itu mendongak menatapnya. Dengar ya, Kirana. Kamu itu sakit. Kamu paranoid. Delusi. Siapa yang mau bunuh kamu? Aku. Suamimu yang kerja banting tulang siang malam demi gaya hidup kamu ini. Adit melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat wajah Kirana terhempas ke samping. Pria itu kemudian berjalan memutari sofa. Tangannya berkacak pinggang sambil menunjuk-nunjuk dokumen di meja. Aku sudah konsultasi sama psikiater kenalanku. Gejala kamu ini sudah parah. Kabur lewat jendela kamar mandi restoran bintang 5? Naik ojek online lusuh padahal ada mobil sewaan mewah? Itu bukan kelakuan orang waras, Kirana. Itu kelakuan orang yang butuh dirawat di rumah sakit jiwa. Ancaman itu akhirnya keluar. Rumah sakit jiwa. Kirana merasakan detak jantungnya menderu. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin kebencian yang meluap. Adit benar-benar memainkan kartu itu. Pria ini ingin menyatakan dirinya tidak kompeten secara mental agar bisa mengambil alih kendali atas semua aset warisan orang tua Kirana tanpa perlawanan. Mas, jangan bawa aku ke sana. Aku janji gak akan aneh-aneh lagi, isak Kirana, memohon dengan nada yang dibuat sedemikian rupa menyedihkan. Makanya, tanda tangani ini. Adit menepuk map itu lagi. Ini surat kuasa agar aku bisa mengurus semua aset perusahaan almarhum ayahmu sementara kamu berobat. Aku yang akan handle semuanya. Kamu tinggal duduk manis, minum obat, dan sembuh. Kalau kamu tanda tangan hari ini, aku akan carikan tempat perawatan privat yang nyaman. Tapi kalau kamu nolak. Adit membungkuk, membisikkan kalimat berbisa tepat di telinga Kirana. Aku akan pastikan kamu dijemput paksa dengan ambulans, pakai jaket pengikat, dan disuntik penenang sampai kamu lupa siapa namamu sendiri. Ruangan itu hening sejenak. Hanya terdengar isak tangis Kirana yang tertahan. Namun, di dalam kepalanya, Kirana sedang menyusun kepingan teka-teki dengan sangat jernih. Betapa ironisnya situasi ini.
Adit berdiri di sana dengan sombong, merasa di atas angin, merasa memegang kendali penuh atas nasib istrinya. Adit tidak tahu satu fakta krusial. Adit berpikir Kirana hanyalah seorang ibu rumah tangga yang beruntung mewarisi kekayaan orang tuanya tapi tidak tahu cara mengelolanya. Adit berpikir Kirana buta soal bisnis. Padahal, selama ini Kirana lah yang mengendalikan perusahaan properti raksasa warisan ayahnya dari balik layar. Semua keputusan besar yang Adit terima dari Dewan Komisaris di kantornya sebenarnya adalah keputusan Kirana yang disampaikan lewat pengacara kepercayaannya. Adit hanyalah manajer boneka yang merasa dirinya raja. Dan sekarang, boneka itu mencoba memotong tali yang menggerakkannya. "Beri aku waktu, Mas," ucap Kirana pelan, masih sambil terisak. "Kepalaku pusing sekali. Obat penenangnya bikin aku nggak fokus. Beri aku waktu sampai besok malam. Aku akan baca dan tanda tangan." Adit mendengus kasar. Tampak tidak puas namun merasa sudah menang. Ia melihat jam tangan mahalnya, yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan dari rekening Kirana. "Baik, 24 jam. Besok malam, saat makan malam, dokumen ini harus sudah basah dengan tinta tanda tanganmu. Kalau tidak, lusa pagi kamu bangun sudah di bangsal isolasi." Adit merapikan jasnya, lalu mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. "Aku mau keluar sebentar. Ada urusan bisnis. Jangan coba-coba kabur lagi. Satpam depan sudah aku perintahkan untuk mengunci gerbang dan tidak membiarkanmu keluar tanpa izinku." Dengan langkah lebar, Adit meninggalkan Kirana sendirian di ruang tamu yang luas itu. Tak lama kemudian, terdengar deru mesin mobil sport keluar dari garasi. Begitu suara mobil Adit menghilang di kejauhan, bahu Kirana yang tadinya membungkuk gemetar perlahan tegak. Isak tangisnya berhenti seketika. Ia mengambil tisu di meja, menghapus air matanya dengan gerakan tenang dan elegan. Tidak ada lagi sorot mata ketakutan. Yang ada hanyalah tatapan tajam setajam silet. Kirana berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Ia melihat gerbang tinggi rumahnya yang kini dijaga ketat oleh 2 satpam baru sewaan Adit. Adit pikir dia memegang kendali. Adit pikir Kirana adalah putri yang terkurung di menara. "Urusan bisnis," gumam Kirana lirih. Senyum sinis terukir di bibirnya. Ia tahu persis kemana Adit pergi. Bukan ke kantor, melainkan ke apartemen wanita itu. "Nadia." Kirana merogoh saku tersembunyi di balik daster mewahnya dan mengeluarkan sebuah ponsel kecil. Ponsel yang tidak diketahui Adit. Ia menekan satu nomor yang sudah ia simpan sejak kejadian di Bali 2 hari lalu. "Halo, Bu Ratih," ucap Kirana dengan suara tegas dan berwibawa. Sangat berbeda dengan nada merengek yang tadi ia tunjukkan pada suaminya. "Ini Kirana. Rencananya kita mulai sekarang. Saya butuh rekaman CCTV restoran itu dikirim malam ini juga." Perang sudah dimulai, dan Adit baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Ingatan Kirana melayang kembali ke 2 hari yang lalu. Ke momen yang menjadi titik balik dari 5 tahun pernikahannya yang penuh kepalsuan. Malam itu di Bali, angin laut berhembus lembut membawa aroma garam dan bunga Kamboja. Restoran fine dining yang dipilih Adit terletak di pinggir tebing Uluwatu, menawarkan pemandangan samudra lepas yang gelap namun memukau dengan deburan ombak yang menghantam karang di bawah sana. Suasananya temaram, hanya diterangi lilin-lilin di atas meja dan lampu hias kekuningan yang menggantung di pepohonan. Sangat romantis. Sempurna untuk merayakan ulang tahun pernikahan kelima, atau setidaknya, begitulah kelihatannya. Kirana mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan. Rambutnya disanggul rapi. Di seberang meja, Adit tampak gagah dengan kemeja linen putih. Namun, ada yang aneh dengan Adit malam itu. Sejak mereka duduk, matanya tidak fokus. Pria itu terus-menerus melirik jam tangan dan ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai kayu dengan gelisah. "Makanannya enak, Mas?" tanya Kirana mencoba mencairkan suasana. Adit tersentak kaget, seolah baru bangun dari lamunan panjang. "Hah? Oh, ya. Enak. Enak banget, sayang." Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya.
Kamu senangkan aku ajak ke sini? Ini restoran paling mahal di Bali loh. Susah banget reservasinya. Senang banget, Mas. Makasih ya. Jawab Kirana. Dalam hati, Kirana merasa hampa. Ia tahu keuangan rumah tangga mereka sedang tidak sehat. Tapi Adit selalu bersikeras untuk tampil mewah. Tiba-tiba ponsel Adit bergetar panjang. Adit menyambarnya dengan gerakan refleks yang terlalu cepat. Ia melihat layar sekilas, lalu wajahnya menegang. Sayang, aku harus angkat ini. Penting banget. Investor dari Singapura, kata Adit buru-buru berdiri. Sinyal di sini agak jelek. Aku ke depan sebentar ya, dekat parkiran. Kenapa nggak di sini aja? Bising. Sayang. Suara ombaknya kencang. Bentar ya, nggak lama kok. Kamu makan aja dessertnya. Tanpa menunggu jawaban Kirana, Adit bergegas melangkah pergi meninggalkan meja, setengah berlari menuju area depan restoran. Kirana menghela napas panjang, menatap piring dessert di depannya yang belum tersentuh. Ia merasa kesepian di tengah keramaian pasangan lain yang sedang tertawa bahagia. Saat itulah, sebuah serbet kain putih jatuh tepat di pangkuannya. Oh, maaf, Nak. Tangan ibu licin. Kirana menoleh ke meja sebelah kirinya. Di sana duduk seorang wanita tua, mungkin berusia akhir 60-an, dengan rambut putih yang disanggul sederhana dan mengenakan kebaya modern. Wajahnya ramah namun matanya tajam dan waspada. Kirana belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tapi sejak tadi ia merasa wanita tua ini sering memperhatikannya. Tidak apa-apa, Bu. Kirana tersenyum sopan, hendak mengambil serbet itu untuk mengembalikannya. Namun, saat tangan Kirana menyentuh kain serbet itu, tangan keriput si wanita tua mencengkeram pergelangan tangan Kirana dengan kekuatan yang mengejutkan. Cengkeramannya kuat, mendesak, dan gemetar. Kirana terkesiap, hendak menarik tangannya. Tapi wanita itu mencondongkan tubuhnya mendekat, seolah hendak mengambil garpu yang jatuh. Jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter sekarang. Jangan menoleh. Jangan berteriak. Bisik wanita tua itu. Suaranya serak dan mendesak. Penuh urgensi yang membuat bulu kuduk Kirana meremang. Dengar ibu baik-baik. Kirana terpaku. Jantungnya mulai berdegup kencang. Wanita tua itu, yang kemudian diketahui bernama Bu Ratih, menyelipkan sesuatu ke dalam genggaman Kirana di balik serbet itu. Teksturnya terasa seperti kertas. Uang. Selembar uang Rp100.000 yang sudah lecek. Suamimu tidak menelepon investor. Bisik Bu Ratih cepat. Matanya melirik ke arah pintu keluar restoran memastikan tidak ada yang melihat mereka. Ibu baru saja dari toilet depan. Suamimu sedang berbicara dengan dua orang preman di area parkir yang gelap. Ibu dengar dia membayar mereka. Dia menyuruh mereka menunggu di tikungan sepi jalan pulang dari sini. Darah di wajah Kirana surut seketika. Apa? SSTT. Bu Ratih menekan jari telunjuknya ke bibir. Dia bilang, pastikan remnya blong dan dorong ke jurang. Buat seolah kecelakaan tunggal. Ibu dengar semuanya. Nak, dia mau membunuhmu malam ini. Dunia Kirana seakan runtuh. Suara ombak di bawah tebing yang tadinya menenangkan kini terdengar seperti gemuruh kematian. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa wanita tua ini gila. Tapi sorot mata Bu Ratih begitu jujur dan ketakutan. Tapi kenapa? Uang asuransi? Wanita lain? Ibu tidak tahu alasannya. Tapi ibu tahu niat jahat saat melihatnya. Kamu harus pergi sekarang. Jangan lewat pintu depan. Dia pasti melihatmu. Perintah Bu Ratih tegas. Ia meremas tangan Kirana sekali lagi. Ini uang untuk bayar ojol. Pesan sekarang. Lewat jendela kamar mandi wanita di belakang. Itu satu-satunya jalan keluar yang tidak terpantau dari parkiran. Cepat. Panggil ojol. Cepat keluar lewat jendela kamar mandi. Perintah itu selamatkanku. Kata-kata itu terngiang di kepala Kirana. Tanpa berpikir panjang lagi, insting bertahan hidup Kirana mengambil alih. Ia mengangguk kaku pada Bu Ratih. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tas tangannya, berpura-pura tenang seolah hendak ke toilet. Terima kasih, Bu.
bisik Kirana lirih. Ia berjalan menuju toilet wanita di bagian belakang restoran. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Begitu masuk ke dalam bilik toilet paling ujung, ia mengunci pintu. Air matanya tumpah. Tangannya gemetar hebat saat membuka aplikasi ojek online di ponselnya. Sinyalnya timbul tenggelam, membuatnya semakin panik. Diterima. Driver. Pak Asep. 3 menit lagi. Kirana menatap jendela ventilasi toilet yang cukup tinggi. Ukurannya sempit, tapi cukup untuk tubuhnya yang ramping. Ia melepas sepatu hak tingginya. Dengan susah payah, ia memanjat kloset duduk, lalu menarik tubuhnya naik ke jendela. Gaun mahalnya tersangkut di engsel jendela. Robek dengan suara KRRKK yang menyakitkan hati. Kukunya patah saat ia mencoba menyeimbangkan diri. Kirana menjatuhkan diri ke semak-semak di luar restoran. Rasa perih menjalar di lengan dan kakinya yang tergores ranting. Tapi ia tidak peduli. Ia berlari tertatih-tatih tanpa alas kaki menyusuri jalan setapak kecil menjauhi area parkir utama. Dari balik keremangan pohon besar, ia mengintip ke arah parkiran VIP. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di sana, di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia melihat Adit. Suaminya itu tidak sedang menelepon. Adit berdiri bersandar di tiang, merokok dengan santai, sambil mengawasi seorang pria berjaket hitam yang sedang berjongkok di bawah kolong mobil sewaan mereka, tepat di bagian ban belakang. Pria itu mengutak-atik sesuatu dengan tang. Adit tertawa kecil saat pria itu memberikan tanda jempol, lalu Adit menyerahkan sebuah amplop tebal. Lutut Kirana lemas. Bu Ratih benar. Itu bukan delusi. Itu nyata. Suaminya, pria yang berjanji sehidup semati dengannya, sedang merencanakan kematiannya malam ini. Sebuah motor metik tua berhenti pelan di sampingnya. Mbak Kirana? Tanya driver ojol itu bingung melihat penampilannya yang berantakan, tanpa sepatu dan gaun robek. Jalan, Pak. Tolong jalan sekarang. Cepat. Kirana melompat naik ke boncengan motor itu tanpa helm, memeluk tasnya erat-erat. Saat motor itu melaju menjauh, Kirana menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Adit kembali masuk restoran dengan senyum lebar, bersiap untuk menjemput istri tercintanya untuk perjalanan terakhir mereka. Malam itu, di atas boncengan motor ojek yang menembus angin malam Bali, Kirana bersumpah. Air matanya mengering, digantikan oleh api dendam yang membara. Adit tidak akan membunuhnya. Justru Aditlah yang baru saja menggali kuburannya sendiri. Kebohongan yang menjadi fondasi pernikahan mereka akhirnya terungkap, dan Kirana siap menghancurkan segalanya hingga tak bersisa. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi garasi, menyinari debu-debu halus yang melayang di udara. Kirana berdiri mematung di samping mobil SUV hitam milik suaminya, sebuah Pajero Sport yang belum lunas cicilannya, fakta yang baru diketahuinya belakangan. Ingatannya terseret mundur, melesat ke 1 bulan sebelum kejadian mengerikan di Bali, ke sebuah momen yang menjadi awal mula terbukanya mata batin Kirana terhadap siapa sebenarnya pria yang ia nikahi. Hari itu hari Minggu. Adit sedang terburu-buru bersiap pergi bermain golf, atau setidaknya itu alasannya. Ia tampak gelisah, mengenakan pakaian bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki, menyemprotkan parfum mahal secara berlebihan seolah ingin menutupi bau busuk dari kebohongannya. Dalam kegugupannya, Adit melakukan kesalahan fatal. Ia meninggalkan tablet kerjanya, benda keramat yang biasanya dijaga melebihi nyawanya sendiri, di selipan jok belakang mobil saat ia memindahkan tas golf ke bagasi mobil temannya yang menjemput. Kirana menemukan benda pipih berwarna hitam itu secara tidak sengaja saat hendak mengambil mainan kucingnya yang menggelinding ke kolong jok. Benda itu tergeletak di sana, dingin dan bisu. Biasanya, tablet itu selalu terkunci rapat dengan sandi yang rumit. Namun, Tuhan sepertinya sedang berpihak pada Kirana hari itu. Baterai tablet itu tersisa 2%, dan layar itu menyala redup, menampilkan aplikasi yang belum ditutup sempurna. Adit rupanya sedang sangat panik memeriksa sesuatu sebelum pergi hingga lupa menekan tombol kunci layar. Dengan jantung berdebar, Kirana membawa tablet itu ke kamarnya dan segera menghubungkannya ke pengisi daya. Ia tahu ini salah. Mengintip privasi suami adalah hal yang tabu menurut didikan ibunya dulu.
Namun, insting istrinya berteriak lebih keras daripada etika sopan santun. Ada sesuatu yang disembunyikan Adit. Sesuatu yang besar. Begitu layar menyala terang, hal pertama yang menyambut Kirana bukanlah pekerjaan kantor atau proposal proyek properti, melainkan sebuah aplikasi obrolan berwarna hijau dengan nama kontak, My Angel, yang disematkan paling atas. Jari Kirana gemetar saat menyentuh nama itu. Ribuan pesan. Foto-foto mesra. Janji-janji manis. Sayang, sabar ya. Begitu si sapi perah itu cairkan deposito warisan bapaknya, kita langsung liburan ke Eropa. Aku akan belikan tas Hermes yang kamu mau. Aku jijik banget tiap harus pura-pura manis sama dia di rumah. Dia tuh membosankan. Beda sama kamu yang liar. Kirana membekap mulutnya sendiri. Sapi perah. Itulah panggilan sayang Adit untuknya di hadapan selingkuhannya yang bernama Nadia. Foto-foto mereka berdua terpampang jelas. Makan malam di hotel, menginap di villa. Bahkan foto Nadia yang sedang memakai kalung berlian. Kalung yang Kirana ingat pernah Adit bilang, hilang, saat hendak diberikan sebagai kado ulang tahun Kirana tahun lalu. Ternyata kalung itu tidak hilang. Hanya berpindah leher. Air mata Kirana menetes. Jatuh membasahi layar kaca itu. Hatinya hancur berkeping-keping. 5 tahun pengabdiannya, kesabarannya, cintanya, dibalas dengan penghinaan sekeji ini. Namun, rasa sakit itu segera berganti menjadi horor yang mencekam ketika notifikasi lain muncul di layar bagian atas. Sebuah pesan pop-up dari aplikasi yang tidak Kirana kenal, dengan ikon bergambar kartu remi dan petir. Dipegel. Saldo Anda tidak mencukupi. Silakan top up untuk melanjutkan taruhan di meja VIP. Kirana mengernyit. Judi? Adit berjudi? Kirana segera keluar dari aplikasi chat dan menelusuri menu utama. Apa yang ia temukan selanjutnya membuat perselingkuhan dengan Nadia terlihat seperti masalah sepele. Ada folder tersembunyi bernama dokumen penting, yang isinya bukan dokumen kerja, melainkan tangkapan layar bukti transfer dan aplikasi pinjaman online. Bukan 1 atau 2, tapi puluhan aplikasi. Ada yang legal, namun sebagian besar adalah aplikasi ilegal dengan bunga mencekik. Kirana membuka file Excel yang tampaknya dibuat Adit untuk melacak utangnya sendiri. Angka-angka di sana membuat kepala Kirana pening. Seakan oksigen di kamar itu mendadak hilang. Utang kartu kredit, 500 juta rupiah. Pinjaman bank A, 2 miliar rupiah. Pinjaman bank B, 1,5 miliar rupiah. Utang ke si Cobra, lintah darat 4 miliar rupiah. Total utang judi online, 2 miliar rupiah. Total keseluruhan mencapai 10 miliar rupiah. Kirana terduduk lemas di lantai. 10 miliar. Uang sebanyak itu habis bukan untuk investasi bodong atau bisnis yang gagal, tapi hangus di meja judi online. Adit, suaminya yang selalu tampil necis dan berlagak seperti eksekutif muda sukses, ternyata adalah pecandu judi akut yang sedang gali lubang tutup lubang. Jari Kirana yang dingin terus menggulir layar, hingga ia menemukan sebuah file audio. Tanggal rekamannya baru 2 hari yang lalu. Judul filenya, Cobra, Nego Terakhir. Kirana menekan tombol putar. Suara serak dan berat terdengar lebih dulu. Suara yang memancarkan aura kekerasan meski hanya lewat rekaman. Gue nggak mau denger alesan lu lagi, Dit. Lu bilang bini lu kaya raya. Mana buktinya? Lu udah nunggak 3 bulan. Bunga lu udah bengkak jadi 2 kali lipat. Kemudian terdengar suara Adit. Bukan suara Adit yang sombong dan penuh percaya diri seperti di rumah, tapi suara cicitan tikus yang terpojok. Suara seorang pengecut. Tolong, Bang Cobra. Tolong kasih saya waktu sebulan lagi. Istri saya dia bodoh, Bang. Dia gampang dikibulin. Saya lagi proses bujuk dia buat tanda tangan surat kuasa jual tanah warisan di Cilandak. Sertifikatnya udah saya palsuin buat jaminan sementara ke abang. Tapi yang asli ada di brankas pengacaranya. Saya janji, Bang. Sumpah demi Tuhan. Jangan apa-apain saya. Saya takut miskin, Bang. Saya nggak mau dipenjara. Saya nggak bisa hidup susah. Tolong. Terdengar suara isak tangis Adit yang memalukan di rekaman itu.
Dia menangis sesenggukan seperti anak kecil yang takut dipukul. Gue pegang omongan lu. Kalau bulan depan gak cair, gue kirim anak buah gue buat acak-acak kantor lu. Atau lebih bagus, gue datengin bini lu biar dia tahu lakinya bangsat. Rekaman berakhir. Kirana merasa mual. Perutnya bergejolak hebat hingga ia harus berlari ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Adit tidak hanya berselingkuh. Adit telah menggadaikan sertifikat rumah mereka, yang ternyata sertifikat palsu karena yang asli aman disimpan Kirana, kepada mafia rentenir. Adit memiliki ketakutan patologis, sebuah fobia akut terhadap kemiskinan dan penjara. Pria itu rela melakukan apa saja, termasuk memalsukan dokumen dan menipu istrinya sendiri, demi mempertahankan citra orang kaya dan menghindari jeruji besi. Di tengah rasa mual dan pusing itu, sebuah realisasi menghantam Kirana. Rasa cintanya pada Adit telah mati sepenuhnya detik itu juga. Tidak ada lagi sisa rasa kasihan. Yang tersisa hanyalah rasa jijik yang mendalam. Kirana kembali ke kamar, menatap tablet itu dengan tatapan baru. Tatapan seorang pemburu yang baru saja menemukan titik lemah mangsanya. Selama ini Adit meremehkannya, menganggapnya istri yang naif dan tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Adit tidak tahu bahwa diam-diam, Kirana adalah pemegang saham mayoritas di perusahaan induk tempat Adit bekerja, sebuah fakta yang sengaja disembunyikan almarhum ayahnya untuk menguji integritas Adit. Dan ujian itu, Adit gagal total. Kirana menyalin semua data dari tablet itu ke penyimpanan awan, cloud, pribadinya yang terenkripsi. Foto perselingkuhan, catatan utang, bukti transfer judi, dan rekaman suara memalukan itu. Ia mengamankan semuanya. Ia meletakkan kembali tablet itu di posisi semula, membiarkan baterainya habis total agar terlihat seolah-olah mati sendiri. Saat Adit pulang nanti dan panik mencari tabletnya, Kirana akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia akan terus bermain peran. Ia akan tersenyum, menyiapkannya kopi, sambil diam-diam mengasah pisau di belakang punggungnya. Penemuan, senjata, ini mengubah segalanya. Adit berpikir uang adalah kekuatannya, padahal uang adalah kelemahan terbesarnya. Dan Kirana? Kirana memegang kuncinya. Kembali ke masa kini, jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah besar itu sunyi senyap, seperti makam yang megah. Adit belum pulang. Mungkin dia sedang merayakan kemenangannya bersama Nadia, menertawakan Kirana yang ia pikir sedang meringkuk ketakutan di kamar tidur. Namun Kirana tidak sedang tidur. Ia duduk tegak di ruang kerjanya yang terkunci dari dalam. Ruangan ini jarang dimasuki Adit karena Adit menganggapnya hanya berisi buku-buku resep masakan dan novel romansa. Padahal, di balik rak buku geser itu, terdapat brankas besi berisi dokumen asli seluruh aset peninggalan orang tua Kirana. Lampu meja belajar menerangi wajah Kirana yang serius. Tidak ada lagi air mata. Wajah itu kini dingin, kalkulatif, dan penuh determinasi. Batas waktu 24 jam yang diberikan Adit bukan untuk Kirana berpikir, tapi itu adalah waktu yang Kirana butuhkan untuk menyiapkan panggung eksekusi. Kirana mengambil ponsel khususnya. Ia menekan nomor yang diberikan oleh sopir ojol di Bali, nomor yang menghubungkannya kembali dengan penyelamatnya. "Halo, Bu Ratih. Sapa Kirana?" Suaranya tenang namun tegas. "Maaf menelepon dini hari. Saya butuh bantuan Ibu lebih jauh." Terdengar suara kekeh pelan dari seberang telepon. Suara wanita tua itu terdengar segar, seolah ia memang sedang menunggu panggilan ini. "Ibu sudah menduga kamu akan menelepon, Nak Kirana. Orang-orang suruhan Ibu sudah mengamankan rekaman CCTV restoran itu sebelum suamimu sempat menyuruh orang menghapusnya. Filenya sudah Ibu kirim ke emailmu." Resolusinya jernih sekali. Wajah suamimu saat menyerahkan amplop ke preman itu terlihat jelas. Kirana menghela napas lega. Satu bukti krusial sudah di tangan. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan melupakan jasa Ibu. Tapi saya butuh satu hal lagi. Bisakah Ibu datang ke Jakarta besok malam? Saya mengadakan pesta. Saya ingin Ibu menjadi tamu kehormatan saya." "Pesta? Di tengah badai seperti ini?" Bu Ratih terdengar tertarik. "Kamu ini menarik, Nak.
Persis seperti almarhum ayahmu dulu. Keras kepala tapi cerdas. Tentu, ibu akan datang. Ibu ingin melihat wajah suamimu saat melihat hantu dari Bali muncul di pestanya. Setelah menutup telepon, Kirana beralih ke daftar kontak berikutnya. Kali ini ia menghubungi Pak Hendra, pengacara senior kepercayaan keluarganya yang sudah mengabdi sejak zaman kakeknya. Pak Hendra, maaf mengganggu istirahat Bapak, ucap Kirana. Tidak apa-apa, Non Kirana. Ada masalah mendesak. Suara tua di seberang sana terdengar waspada. Sangat mendesak. Saya ingin Bapak memblokir akses kartu kredit tambahan Black Card yang dipegang Adit. Sekarang juga. Buat statusnya, dicuri, atau dibekukan karena aktivitas mencurigakan. Jangan beri notifikasi padanya. Biarkan dia baru sadar saat dia mencoba menggeseknya. Dilaksanakan. Non. Ada lagi. Siapkan berkas pengambil alihan manajemen. Besok malam, setelah pesta, saya akan mengumumkan secara resmi bahwa saya, Kirana Larasati, akan mengambil alih posisi komisaris utama secara aktif. Dan saya ingin Bapak menyiapkan surat pemecatan untuk Adit Pratama atas dasar penggelapan dana perusahaan dan pelanggaran etika berat. Hening sejenak di seberang sana, sebelum Pak Hendra menjawab dengan nada bangga. Akhirnya, sudah lama saya menunggu Non Kirana mengambil keputusan ini. Bapak di surga pasti bangga. Semua akan siap besok pagi. Langkah kedua selesai. Sumber dana Adit sudah diputus. Sekarang, langkah ketiga, panggung sandiwara. Kirana membuka laptopnya, mengirimkan undangan digital yang sudah ia desain sebelumnya. Undangan itu bernuansa hitam dan emas, elegan namun misterius. Judulnya, A Night of Truth, 5th Anniversary Celebration. Ia mengirimkan undangan itu ke grup WhatsApp keluarga besar Adit, ke email seluruh direksi perusahaan, dan tentu saja, ke nomor pribadi bos besar Adit, Pak Gunawan, yang sebenarnya adalah bawahan langsung Kirana di struktur kepemilikan saham. Dan satu undangan khusus. Kirana mengetik nomor Nadia. Ia mengirimkan undangan VIP palsu, seolah-olah undangan itu berasal dari Adit yang ingin memberikan kejutan. Isi pesan untuk Nadia. Sayang, datanglah ke pesta anniversary besok malam. Pakai gaun terbaikmu. Aku akan umumkan perceraianku dan mengenalkanmu sebagai calon istriku di depan semua orang. Ini kejutan. Jadi pura-pura saja kamu datang sebagai teman dulu. Adit. Kirana tersenyum miring saat menekan tombol kirim. Ia tahu Nadia yang haus pengakuan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Terakhir, Kirana menghubungi event organizer langganannya. Meskipun sudah sangat larut, uang bisa membuat siapa saja bekerja lembur. Mbak Siska? Saya mau ubah konsep pesta besok malam secara total. Perintah Kirana tanpa basa-basi. Tapi Bu Kirana, dekorasinya sudah setengah jadi. Tema romantic garden, kan? Buang semua bunga-bunga itu. Ganti temanya. Saya mau tema Masquerade of Judgment. Dominasi warna hitam dan merah darah. Dan satu lagi, pasang jeruji besi dekoratif di sekeliling panggung utama. Buat seolah-olah podium itu ada di dalam sel penjara yang mewah. Penjara, Bu? Suara Yo itu terdengar bingung dan takut. Ya, penjara. Dan pastikan proyektor utama terhubung langsung ke laptop saya, bukan ke operator suara. Jangan banyak tanya. Lakukan saja. Bayaran kamu saya lipat gandakan 3 kali lipat kalau semuanya sempurna besok malam. Siap. Siap laksanakan, Bu. Kirana menutup laptopnya. Ia berjalan ke arah cermin besar di sudut ruangan. Bayangan wanita di cermin itu tampak lelah. Kantung matanya menghitam, namun sorot matanya menyala-nyala. Ia bukan lagi Kirana yang cengeng. Ia bukan lagi korban yang pasif. Adit ingin pesta? Kirana akan memberinya pesta. Adit ingin harta? Kirana akan menunjukkan siapa pemilik harta yang sebenarnya. Adit takut miskin dan dipenjara? Kirana akan membawa ketakutan itu ke hadapan wajahnya. Disaksikan oleh semua orang yang Adit coba kagumi. Malam semakin larut. Tapi Kirana merasa sangat terjaga.
Ia mengelus lembut foto kedua orang tuanya yang terpajang di meja. Bapak, Ibu, restui Kirana. Besok, Kirana akan membersihkan sampah yang mengotori rumah kita. Rencana balas dendam telah tersusun rapi. Senjata sudah dikokang. Bukti sudah di tangan. Dan besok malam, saat Adit mengira dia akan mendapatkan segalanya, dia justru akan kehilangan segalanya dalam satu jentikan jari. Kirana mematikan lampu ruang kerja, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan, sepekat nasib suaminya esok hari. Ballroom Hotel Grand Hyatt Jakarta malam itu telah disulap menjadi sesuatu yang tidak lazim. Biasanya, pesta ulang tahun pernikahan di kalangan elit Jakarta dipenuhi dengan bunga-bunga pastel, lampu kristal yang hangat, dan alunan musik jazz yang menenangkan. Namun, Kirana memiliki visi lain malam ini. Adit melangkah masuk ke dalam ballroom dengan setelan jas Armani hitam yang baru saja ia ambil dari butik. Tentu saja dibayar dengan kartu kredit yang ia kira masih aktif. Ia membetulkan dasinya, tersenyum lebar, siap menyambut pujian dan kekaguman dari para tamu. Namun, langkah kakinya terhenti sejenak saat matanya menyapu sekeliling ruangan. Atmosfer ruangan itu terasa dingin, mencekam, namun anehnya tetap mewah. Dominasi warna merah darah dan hitam pekat menyelimuti dinding-dinding ballroom. Di tengah ruangan, panggung utama tidak dihiasi gerbang bunga, melainkan struktur logam yang disusun menyerupai jeruji penjara raksasa yang dilapisi cat emas. Lampu sorot menembus celah-celah jeruji itu, menciptakan bayangan garis-garis panjang di lantai marmer, seolah-olah seluruh tamu yang hadir sedang berada di dalam sel tahanan yang megah. Konsep macam apa ini? Gumam Adit, dahinya berkerut. Ia menoleh ke arah Kirana yang berdiri di sampingnya. Kirana malam itu tampak memukau, namun menakutkan. Ia mengenakan gaun malam off-shoulder berwarna merah marun gelap, warna yang menyerupai darah yang mengering. Di lehernya melingkar kalung berlian warisan ibunya yang berkilauan tajam. Riasan wajahnya bold, dengan lipstik merah menyala yang menegaskan senyum misterius di bibirnya. Ini tema Masquerade of Judgment, Mas. Jawab Kirana tenang. Suaranya lembut namun memiliki gaung yang aneh. Seni kontemporer. Filosofinya tentang keterkangan cinta yang abadi. Bukankah romantis? Kita terkurung bersama selamanya. Adit tertawa canggung. Agak creepy. Sayang. Tapi ya sudahlah. Tamu-tamu sepertinya terkesan. Lihat itu, Pak Gunawan sedang melihat dekorasi panggung dengan serius. Adit menunjuk ke arah kerumunan. Memang benar, para tamu undangan, kolega bisnis, sosialita, dan kerabat, tampak berbisik-bisik sambil menunjuk dekorasi jeruji besi itu. Adit, dengan narsisme yang tinggi, mengartikan bisik-bisik itu sebagai kekaguman atas selera seni istrinya yang unik. Ia tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya berbisik tentang aura ketidaknyamanan yang menyelimuti pesta itu. Tamu-tamu mulai berdatangan menyalami mereka. Adit membusungkan dada, memainkan perannya sebagai suami sukses dan penyayang. Selamat ya, Dit. 5 tahun. Wah, makin sukses aja kelihatannya. Puji seorang teman golf Adit. Ah, biasa saja, bro. Doakan saja proyek baru lancar. Jawab Adit sombong. Padahal, proyek yang dimaksud sudah mangkrak karena dananya ia pakai judi. Di kejauhan, Adit melihat sosok Nadia masuk. Jantungnya berdesir. Nadia tampak seksi dengan gaun hitam ketat. Wanita itu mengedipkan mata sekilas pada Adit sebelum membaur dengan kerumunan, berpura-pura menjadi tamu biasa sesuai skenario. Adit tersenyum puas. Ia merasa menjadi raja dunia. Istri kaya yang bodoh di satu tangan, dan selingkuhan cantik di tangan lain. Rencananya sempurna. Besok Kirana tanda tangan. Lusa Nadia resmi jadi nyonya rumah. Musik orkestra mulai bermain. Nadanya rendah dan dramatis, mengingatkan pada musik pengiring film thriller. Waktunya pidato, Mas. Bisik Kirana, menggandeng lengan Adit. Cengkeraman tangan Kirana terasa sangat kuat. Kuku-kukunya sedikit menancap di lengan jas Adit. Mereka berjalan menuju panggung, melewati deretan tamu yang membelah jalan. Adit naik ke podium yang diletakkan persis di tengah struktur jeruji besi emas itu. Ia mengetuk mikrofon, tersenyum karismatik.
Selamat malam, hadirin sekalian. Terima kasih sudah datang di perayaan 5 tahun pernikahan kami. Adit memulai, suaranya bergema. Malam ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang perjalanan. Perjalanan saya membimbing istri tercinta saya, Kirana, melewati badai kehidupan. Beberapa tamu bertepuk tangan sopan. Orang tua Adit yang duduk di barisan depan tampak berkaca-kaca, bangga melihat anak mereka yang sukses menguasai panggung. Sebagai kenang-kenangan, saya sudah menyiapkan video perjalanan cinta kami. Silakan saksikan. Adit menunjuk layar proyektor raksasa di belakangnya dengan gaya teatrikal. Lampu ruangan meredup. Semua mata tertuju ke layar. Awalnya, layar menampilkan foto pernikahan mereka 5 tahun lalu. Musik piano romantis mengalun. Adit tersenyum lebar, merasa di atas angin. Namun, tiba-tiba, layar itu berkedip. Glitz. Suara statis yang menyakitkan telinga. Nyiing. Memecah keheningan, membuat beberapa tamu menutup telinga. Gambar di layar berubah menjadi semut abu-abu. Lalu muncul sebuah tampilan antarmuka aplikasi chat yang sangat familiar. Itu bukan chat romantis. Teks besar berwarna merah muncul di layar. Pembayaran gagal. Lalu diikuti tangkapan layar pesan WhatsApp yang diperbesar. Pengirim, si Cobra, debt collector. Heh anjing, mana janji lu? Bini lu belum mati juga? Bunga lu nambah 500 juta hari ini. Kalau besok nggak cair, gue kirim paket ke kantor lu. Hening. Keheningan yang mematikan melanda ballroom itu. Musik orkestra berhenti mendadak. Para tamu ternganga. Adit terpaku di podium. Matanya melotot menatap layar di belakangnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Itu kesalahan teknis. Teriak Adit gagap. Suaranya bergetar di mikrofon. Ia menoleh panik ke arah operator di sudut ruangan. Matikan. Operator. Matikan layarnya. Ada yang meretas sistem. Namun layar tidak mati. Justru berganti gambar. Kali ini muncul foto close-up saldo rekening Bank Adit. Saldo, Rp34.500 di sebelahnya. Daftar mutasi rekening yang panjang. Transfer keluar. Slot 88, 50 juta rupiah transfer keluar. Zeus gacor, 100 juta rupiah pembayaran. Sauna Spa Plus, 5 juta rupiah. Suara bisik-bisik tamu berubah menjadi gumaman keras. Orang tua Adit tampak pucat pasi. Ibunya memegangi dada seolah mau pingsan. Nadia, yang berdiri di dekat meja prasmanan, menjatuhkan gelas wine-nya. Prang! Bunyi pecahan kaca itu semakin menambah ketegangan. Adit merasa kakinya lemas. Ia tidak bisa bernapas. Ia merasa dinding-dinding jeruji dekorasi itu benar-benar menghimpitnya. Ini mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk. Tepat saat Adit hendak lari turun dari panggung, Kirana, yang sedari tadi berdiri diam di sampingnya, melangkah maju. Ia tidak tampak kaget. Ia tenang, anggun, dan mematikan. Kirana mendekatkan wajahnya ke telinga Adit, tapi ia tidak menjauhkan mikrofon dari mulutnya, sehingga bisikan, mesra, itu terdengar samar-samar namun jelas di seluruh ruangan yang hening itu. Namun, sebelum Kirana berbicara di mikrofon, ia mematikan saklarnya sejenak, hanya untuk didengar oleh Adit. Sebuah serangan psikologis privat sebelum eksekusi publik. Mas, bisik Kirana. Nadanya dingin menusuk tulang. Kamu ingat preman yang kamu bayar di parkiran Bali? Yang kamu suruh dorong mobilku ke jurang? Mata Adit membelalak. Pupilnya mengecil karena teror. Kakakmu, kamu tahu. Kirana tersenyum manis. Sangat manis. Tentu saja aku tahu. Dan coba tebak? Mereka ada di sini, Mas. Di parkiran hotel ini. Mereka marah sekali. Katanya uang muka yang kamu kasih kurang. Dan karena aku masih hidup, mereka menuntut pelunasan ganti rugi atau nyawa pemesannya sebagai ganti. Wajah Adit berubah menjadi abu-abu. Lututnya benar-benar menyerah. Ia merosot, berpegangan pada podium agar tidak jatuh. Fobia terbesarnya, dikejar penjahat dan kekerasan fisik, kini menjadi nyata di kepalanya. Ia menatap pintu keluar ballroom dengan liar,
berhalusinasi melihat bayangan orang-orang berbadan besar menunggunya di sana. Kirana, tolong. Adit merintih. Lupa akan gengsinya. Tolong aku, mereka bakal bunuh aku. Kirana menyalakan kembali mikrofonnya. Ia menatap suaminya yang gemetar ketakutan seperti tikus basah, lalu menatap ratusan tamu yang menunggu penjelasan. Hadirin sekalian, suara Kirana lantang dan jernih, menguasai ruangan. Maaf atas gangguan teknis ini, tapi sepertinya alam semesta ingin kita melihat kebenaran yang sesungguhnya malam ini. Suami saya bilang ini perayaan cinta, tapi bagi saya, ini adalah perayaan kebebasan. Kirana memberi kode tangan pada operator, yang ternyata adalah asisten kepercayaan Pak Hendra, pengacaranya. Mari kita lihat babak kedua, ucap Kirana. Serangan faktual. Adit berusaha bangkit. Insting bertahan hidupnya yang pengecut mulai bekerja. Ia harus membalikkan situasi. Ia harus membuat Kirana terlihat gila, seperti narasi yang sudah ia bangun berbulan-bulan. Dia gila, teriak Adit, menunjuk wajah Kirana dengan tangan gemetar. Ia menatap para tamu dengan putus asa. Istri saya sakit jiwa. Dia paranoid. Semua gambar di layar itu hoax. Itu editan. Dia mau menjatuhkan saya karena cemburu buta. Adit mencoba merebut mikrofon dari tangan Kirana. Tapi Kirana mundur selangkah dengan elegan. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap, yang disewa khusus oleh Kirana, langsung naik ke panggung dan menahan bahu Adit, memaksanya tetap di tempat. Lepaskan. Saya yang bayar pesta ini, bentak Adit, meski suaranya pecah karena tangis ketakutan. Kamu bayar. Kirana tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. Mas, kartu kreditmu sudah ditolak sejak tadi pagi. Bahkan jas yang kamu pakai itu, tagihannya dikirim ke kantor saya tadi sore. Kirana berbalik menghadap layar besar. Operator, putar videonya. Layar kembali menyala. Kali ini bukan gambar statis, tapi sebuah video berkualitas tinggi high definition. Itu rekaman CCTV. Timestamp, 2 hari yang lalu. Lokasi, parkiran restoran Uluwatu, Bali. Dalam video itu, terlihat jelas Adit berdiri di bawah lampu remang-remang. Wajahnya terlihat jelas, tidak bisa disangkal. Ia sedang berbicara dengan dua pria bertato. Adit terlihat menyerahkan amplop tebal. Audio rekaman itu diputar lewat speaker ballroom yang menggelegar. Kualitas suaranya sudah ditingkatkan secara digital sehingga terdengar jernih. Ini DP-nya 10 juta. Sisanya 50 juta gue transfer kalau beres. Suara Adit terdengar menggema di ruangan pesta. Pastikan remnya blong. Dorong pas di tikungan tajam. Bikin seolah dia mabuk dan kecelakaan tunggal. Gue nggak mau ada jejak. Siap. Bos. Istri bos pasti lewat sana kan? Pasti. Gue bakal tahan dia biar pulang belakangan naik mobil sendiri. Lakukan dengan bersih. Video berakhir. Layar menjadi hitam. Di dalam ballroom, tidak ada yang berani bernapas. Suasana mencekam seperti di ruang sidang pengadilan vonis mati. Ibu Adit pingsan di tempat duduknya, membuat ayah Adit panik mengipasi istrinya sambil menatap anaknya di panggung dengan tatapan tidak percaya dan jijik. Adit menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata dan ingus mulai membasahi wajahnya yang tampan. Itu deepfake. Itu AI. Sekarang teknologi canggih. Saya nggak pernah. Cukup, Adit. Potong Kirana. Kirana memberi isyarat lagi. Layar menampilkan slide berikutnya. Sebuah dokumen PDF. Akta nikah siri suami. Adit Pratama istri. Nadia Salsabila tanggal 1 tahun yang lalu. Di bawahnya, berderet foto-foto intim Adit dan Nadia. Foto USG kehamilan Nadia yang digugurkan, bukti transfer ke klinik aborsi, dan chat Nadia yang menghina Kirana. Nadia, yang menyadari dirinya menjadi sorotan lampu spotlight, menjerit histeris. Bukan. Itu bukan aku. Ia mencoba lari menuju pintu keluar, menutupi wajahnya dengan tas tangan. Namun,
Langkahnya terhalang oleh tamu-tamu yang menatapnya dengan pandangan jijik. Beberapa istri pejabat bahkan sengaja menghalangi jalannya, meludahi lantai di dekat kaki Nadia. Kamu membawa wanita itu ke rumah kita saat aku sedang kemoterapi setahun yang lalu. Mas, kamu bilang kamu lembur. Ucap Kirana. Suaranya mulai bergetar menahan amarah yang sudah lama dipendam. Kamu memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan rumah warisan Bapak. Kamu habiskan 10 miliar untuk judi, sementara kamu membatasi uang belanja dapur dan memecat asisten rumah tangga kita dengan alasan penghematan. Adit jatuh berlutut. Pertahanannya hancur total. Bukti-bukti itu terlalu telak. Terlalu banyak saksi. Karirnya, reputasinya, citranya, semuanya hangus dalam waktu kurang dari 10 menit. Kirana, maafin aku hilaf, aku sakit. Kirana, aku butuh bantuan. Adit merangkak mendekati kaki Kirana, mencoba memegang ujung gaun merah istrinya. Kirana menarik gaunnya menjauh, seolah menghindari kotoran. Masih ada satu hal lagi, Adit. Satu fakta kecil yang selama ini kamu lupakan karena kamu terlalu sibuk merasa hebat. Kirana menatap lurus ke arah Pak Gunawan, bos besar tempat Adit bekerja. Pak Gunawan mengangguk hormat pada Kirana. Layar menampilkan slide terakhir. Sebuah bagan struktur perusahaan PT Mahakarya Properti Indonesia. Di puncak bagan, tertulis nama pemegang saham mayoritas, 80% sedih Kirana Larasati. Di bawahnya, Dewan Komisaris, Kirana Larasati. Dan jauh di bawah, di level manajer regional, Adit Pratama. Mata Adit membelalak nyaris keluar. Ia menatap layar, lalu menatap Kirana, lalu kembali ke layar. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya mengalami korsleting. Kakakmu? Ya, Adit, jawab Kirana dingin. Perusahaan tempatmu bekerja. Kantor mewah yang kamu banggakan. Mobil dinas yang kamu pamerkan. Semuanya milikku. Ayah mewariskannya padaku sebelum meninggal. Tapi beliau memintaku merahasiakannya untuk melihat apakah kamu laki-laki yang tulus atau parasit. Kirana membungkuk sedikit, menatap mata suaminya yang kosong. Selama ini, kamu bukan bekerja untuk Pak Gunawan. Kamu bekerja untukku. Aku yang menyetujui kenaikan gajimu. Aku yang menyetujui bonusmu. Dan aku juga yang menahan laporan audit korupsimu selama ini karena aku masih punya harapan kamu berubah. Kirana menegakkan tubuhnya kembali menjadi ratu yang tak tersentuh. Tapi malam ini, harapan itu sudah mati. Bersama dengan matinya harga dirimu. Kirana menoleh ke Pak Hendra yang berdiri di pinggir panggung. Pengacara tua itu naik ke atas panggung membawa sebuah map. Bukan map merah seperti yang Adit banting kemarin, tapi map kulit hitam yang elegan. Pak Adit Pratama. Ucap Pak Hendra formal. Ini surat pemecatan Anda secara tidak hormat atas tindak pidana penggelapan dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah, manipulasi data aset, dan pelanggaran kode etik berat. Perusahaan juga akan menuntut pengembalian dana tersebut dalam waktu 2x 24 jam. Jika tidak, proses penyitaan aset pribadi akan dilakukan. Adit tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke lantai marmer. Hancur. Semuanya hancur. Ia tidak punya pekerjaan. Ia punya utang 10 miliar. Ia akan dipenjara. Dan yang paling menyakitkan, ia baru sadar bahwa selama ini ia mencoba membunuh raja dari kerajaannya sendiri. Bawa dia keluar. Perintah Kirana pada petugas keamanan. Tunggu. Teriak seseorang dari pintu masuk ballroom. Bukan polisi yang datang, tapi 5 orang pria berbadan besar, mengenakan jaket kulit hitam dengan logo ular kobra kecil di dada. Mereka bukan tamu undangan. Mereka menerobos masuk setelah melumpuhkan satpam depan. Pemimpin mereka, pria dengan bekas luka bakar di wajah, tersenyum memamerkan gigi emas. Maaf mengganggu pestanya, Bu Bos. Ucap preman itu santai sambil menatap Kirana. Lalu beralih menatap Adit yang kini gemetar hebat hingga terkencing di celana. Kami diundang lewat undangan terbuka di layar tadi. Katanya ada yang mau bayar utang. Adit menjerit. Jeritan panjang yang memilukan. Tidak, A.
Kirana, tolong. Jangan biarkan mereka bawa aku. Ada polisi kan? Panggil polisi. Kirana menatap Adit datar. Polisi sedang di jalan. Mas. Mungkin 15 menit lagi sampai. Sambil menunggu, silakan urus bisnis kamu dengan teman-teman barumu ini. Kirana turun dari panggung. Langkahnya anggun menuruni tangga. Ia berjalan melewati Adit yang sedang diseret oleh para penagih utang ke sudut ruangan untuk diskusi. Di barisan depan tamu, Bu Rati duduk dengan tenang sambil menyesap teh hangat yang ia minta khusus. Saat Kirana melewatinya, wanita tua itu mengangkat cangkirnya. Pertunjukan yang bagus, nak. Ucap Bu Rati sambil tersenyum. Kirana membalas senyuman itu. Senyum tulus pertamanya malam ini. Terima kasih, Bu. Ini baru permulaan. Di belakang mereka, di atas panggung yang berhias jeruji emas, jeritan Adit mulai terdengar bersahut-sahutan dengan suara pukulan, menjadi musik penutup pesta yang sempurna bagi Kirana. Suasana di dalam Grand Ballroom itu kini lebih mirip medan perang daripada pesta perayaan. Dekorasi jeruji besi emas yang semula tampak artistik dan filosofis, kini terasa seperti ramalan mengerikan yang menjadi kenyataan. Jeritan Adit yang memilukan, memohon ampun di sudut ruangan, menjadi tontonan horor bagi ratusan pasang mata yang hadir. Para penagih utang suruhan, si Kobra, tidak melakukan kekerasan yang mematikan di depan umum. Mereka profesional dalam menebar teror. Mereka hanya memberikan sedikit pelajaran tentang sopan santun membayar utang. Adit didudukan paksa di kursi, kerahnya dicengkeram, dan wajahnya ditekan ke meja prasmanan hingga pipinya belepotan sisa kue tar perayaan yang belum sempat dipotong. "Dengar ya, bos kecil," desis pria berjaket kulit itu. Suaranya cukup keras untuk didengar tamu di barisan depan. "Lu kira lu bisa lari? Lu kira dengan lu di penjara lu bakal aman? Di dalam sana banyak temen gue. Lu bakal jadi babu di sel tikus kalau utang lu nggak lunas." Adit menangis terseduh-seduh. Air matanya bercampur dengan krim kue di wajahnya. "Ampun, ampun. Bang. Saya bayar. Istri saya kaya. Minta dia. Kirana. Kirana. Bayarin dulu. Nanti aku ganti." Teriak Adit putus asa. Matanya mencari sosok istrinya di antara kerumunan. Kirana berdiri tak jauh dari sana, dikelilingi oleh Pak Hendra dan beberapa staf keamanan hotel. Ia menatap Adit dengan tatapan kosong, seolah sedang melihat orang asing yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Ada rasa kasihan, tapi tidak ada rasa keterikatan. "Maaf, Mas," jawab Kirana pelan. Namun suaranya membelah kebisingan. "Uangku adalah uangku. Utangmu adalah utangmu. Kita pisah harta sejak kamu mencoba membunuhku 2 hari yang lalu." Tepat saat itu, pintu ganda ballroom terbuka lebar dengan bantingan keras. "Polisi! Jangan bergerak!" 6 orang petugas berseragam lengkap dan 2 orang detektif berpakaian preman menyerbu masuk. Suasana menjadi hening seketika. Para penagih utang, si Kobra, langsung mengangkat tangan dan mundur perlahan dari Adit. Wajah mereka tampak santai seolah sudah terbiasa dengan kehadiran aparat. "Kami hanya menagih hak kami, Pak Polisi," ujar pemimpin preman itu sambil menyeringai, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk minggir. Adit, yang melihat polisi, justru merasa lega. Baginya, penjara mungkin lebih aman daripada cengkeraman si Kobra. Ia merangkak ke arah polisi dengan sisa tenaganya. "Pak! Pak Polisi! Tolong saya! Mereka mau bunuh saya. Istri saya juga jahat. Dia menjebak saya." Salah satu detektif, pria paruhbaya dengan tatapan tajam, melangkah maju. Ia tidak mengulurkan tangan untuk membantu Adit berdiri. Sebaliknya, ia mengeluarkan selembar kertas surat perintah dan sepasang borgol perak yang berkilat di bawah lampu chandelier. "Saudara Adit Pratama," ucap detektif itu tegas. "Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap saudari Kirana Larasati, penipuan, penggelapan dana korporasi, dan pemalsuan dokumen negara." Klik, klik. Bunyi besi beradu itu terdengar begitu final. Tangan Adit yang biasanya mengenakan jam tangan mewah, kini terbelenggu erat di belakang punggungnya. Adit memberontak. "Enggak,
Kalian salah tangkap. Buktinya mana? Video itu editan AI. Saya dijebak. Anda bisa jelaskan di kantor. Kami sudah mengamankan 2 orang eksekutor bayaran Anda di bandara sore tadi. Mereka sudah bernyanyi lengkap tentang siapa yang menyuruh mereka. Bisik detektif itu membuat wajah Adit pucat pasi, seputih kertas. Kakinya lemas hingga ia harus dipapah oleh 2 petugas agar tetap berdiri. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Nadia mencoba memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap keluar lewat pintu samping dapur. Ia menutupi wajahnya dengan clutch bag mahalnya, berharap tidak ada yang mengenalinya. Tahan wanita itu, seru Kirana tiba-tiba. Jarinya menunjuk lurus ke arah Nadia. 2 polwan yang bersiaga di pintu samping langsung menghadang langkah Nadia. Saya nggak ikut-ikutan, jerit Nadia histeris saat lengannya dipegang. Saya cuma tamu. Saya nggak tahu apa-apa soal pembunuhan. Kirana berjalan mendekati Nadia. Ia berdiri tegak di hadapan selingkuhan suaminya itu. Nadia yang biasanya angkuh dan selalu memandang rendah Kirana dari foto-foto Instagramnya, kini menciut ketakutan. Kamu memang tidak ikut merencanakan pembunuhan, Nadia, ucap Kirana dingin. Tapi kamu ikut menikmati uang hasil kejahatan. Tas yang kamu pegang, mobil yang kamu parkir di depan, apartemen yang kamu tinggali, semuanya dibayar pakai uang perusahaan yang dicuri Adit. Itu namanya tindak pidana pencucian uang. Pasal 5 UU TPPU. Ancamannya 5 tahun penjara. Mata Nadia terbelalak. Apa? Gak mungkin. Adit bilang itu uang dia. Selamat menikmati masa mudamu di sel wanita, Angel, sindir Kirana, menggunakan nama kontak Nadia di ponsel Adit. Polisi langsung menggiring Nadia yang menangis meraung-raung, bedaknya luntur oleh air mata, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh ketakutan. Kini giliran Adit yang digiring keluar. Saat melewati Kirana, Adit berhenti. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebencian, penyesalan, dan ketidakpercayaan. Kirana. Suara Adit serak. Tega kamu. Aku suamimu. 5 tahun kita bersama. Kirana menatap mata Adit dalam-dalam, mencari sisa-sisa pria yang dulu ia cintai, tapi ia tidak menemukan apa-apa selain kekosongan. 5 tahun itu bohong, Mas, jawab Kirana pelan. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu mencintai ATM berjalan. Dan sekarang, ATM-nya sudah menelan kartumu. Kirana mendekat sedikit, lalu berbisik, mengulangi kata-kata yang pernah Adit ucapkan padanya. Jangan khawatir. Aku akan pastikan kamu mendapat tempat perawatan yang pantas. Penjara Nusa Kambangan sepertinya cukup aman dari debt collector, kan? Adit menjerit marah, mencoba menerjang Kirana. Tapi polisi dengan sigap menariknya kasar. Dasar wanita ular. Lihat saja nanti. Aku akan keluar. Aku akan balas dendam. Teriak Adit seperti orang gila saat diseret keluar dari ballroom, menjadi tontonan para tamu yang merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Video penangkapan Adit malam itu langsung viral di media sosial bahkan sebelum dia sampai di kantor polisi. Judulnya beragam. CEO palsu ditangkap di pesta mewah. Karma suami selingkuh, istri ternyata bos besar, dan drama penangkapan paling memuaskan tahun ini. Setelah Adit dan Nadia dibawa pergi, keheningan canggung kembali menyelimuti ruangan. Para tamu undangan bingung harus berbuat apa. Apakah pesta bubar? Apakah mereka harus pulang? Kirana kembali naik ke atas panggung yang kosong. Ia merapikan gaunnya, mengambil gelas wine yang masih utuh di meja podium, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hadirin sekalian, ucap Kirana. Senyumnya kini tulus dan lega, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Tokoh utama pria dalam drama ini sudah meninggalkan panggung. Tapi, malam masih muda, makanan masih banyak, dan musiknya masih bagus. Kirana menatap orang tua Adit yang masih duduk mematung di kursi mereka. Wajah mereka tertunduk malu tak berani menatap siapapun. Bapak, ibu mertua, ralat, mantan mertua. Sapa Kirana sopan. Silakan nikmati hidangannya. Tenang saja,
Saya tidak sejahat anak kalian. Saya sudah pesankan taksi untuk mengantar bapak dan ibu pulang ke rumah kontrakan lama kalian. Karena rumah dinas yang kalian tempati sekarang, besok pagi akan disegel bank. Orang tua Adit buru-buru berdiri dan lari keluar ruangan sambil menutupi wajah, diiringi bisik-bisik mencemooh dari para tamu. Bagi yang lain, lanjut Kirana, matanya berbinar. Mari kita rayakan. Bukan ulang tahun pernikahan, tapi perayaan kelahiran kembali saya. Cheers! Cheers! Seru para tamu serempak. Sebagian karena takut, sebagian karena kagum pada kekuatan wanita di hadapan mereka. Musik jazz kembali mengalun. Kali ini nadanya ceria dan upbeat. Pesta berlanjut, tapi dengan suasana yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi kepalsuan. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal dan di antara jeruji emas yang kini hanya menjadi hiasan, Kirana menari. Ia menari sendirian di tengah lantai dansa, berputar-putar dengan gaun merahnya yang mengembang, merayakan kemerdekaan yang ia rebut dengan darah dan air mata. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi di Ubud, Bali, terasa hangat menyentuh kulit. Angin sepel-sepel membawa aroma padi yang mulai menguning dari sawah berundak di kejauhan. Di teras sebuah villa pribadi yang luas dan asri, Kirana duduk bersandar di kursi rotan, menikmati secangkir teh chamomile dan sepotong kroasang hangat. Tidak ada lagi daster sutra mahal yang menyesakkan atau makeup tebal untuk menutupi wajah lelah. Kirana mengenakan kemeja linen putih longgar dan celana kulot yang nyaman. Wajahnya polos tanpa riasan, namun tampak jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan 6 bulan lalu. Di pangkuannya, sebuah tablet menampilkan berita ekonomi terkini. PT Mahakarya Properti Indonesia mencatat laba tertinggi dalam 10 tahun di bawah kepemimpinan CEO baru, Kirana Larasati. Kirana tersenyum tipis membaca headline itu. Sejak mengambil alih kendali penuh, ia melakukan bersih-bersih total. Memecat semua kroni Adit yang tidak kompeten, merombak sistem manajemen, dan membatalkan semua proyek mencurigakan. Hasilnya luar biasa. Para investor kembali percaya, dan harga saham perusahaannya melonjak naik. Ia menggeser layar tablet ke tab berita kriminal. Berita tentang Adit masih muncul sesekali di kolom pojok bawah, meski tak lagi jadi headline. Mantan eksekutif muda divonis 15 tahun penjara. Mengeluh depresi dan kerap dianiaya napi lain terkait utang judi. Ada foto terbaru Adit di sana. Mengenakan rompi oranye, rambutnya dicukur botak, wajahnya tirus dan penuh lebam kebiruan di sekitar mata. Tatapannya kosong, seperti orang yang jiwanya sudah mati. Laporan menyebutkan bahwa Adit ditempatkan di sel umum yang padat, dan entah bagaimana, para penagih utang, si Kobra, memiliki koneksi di dalam penjara yang membuat hidup Adit seperti neraka setiap harinya. Ia harus mencuci baju napi senior, memijat, bahkan memakan sisa makanan mereka hanya untuk bertahan hidup tanpa dipukuli. Sementara Nadia, nasibnya tak kalah malang. Meski hanya divonis 2 tahun, jejak digitalnya hancur lebur. Tidak ada lagi yang mau mempekerjakannya, dan ia dikucilkan oleh keluarganya sendiri karena malu. Kirana menutup tab berita itu. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa damai karena keadilan telah ditegakkan. Ia sudah selesai dengan masa lalu itu. Adit dan Nadia hanyalah debu di spion kehidupannya yang kini melaju kencang ke depan. "Permisi, Bu Kirana." Suara lembut seorang wanita menyadarkan Kirana. Ia menoleh. Seorang asisten rumah tangga muda berdiri sopan. "Tamu ibu sudah datang." Beliau menunggu di gazebo belakang. "Ah, terima kasih, Sari. Saya segera ke sana." Kirana bangkit, merapikan rambutnya, dan berjalan melintasi taman villa yang indah menuju gazebo kayu yang menghadap langsung ke lembah sungai. Di sana, duduk seorang wanita tua yang sangat ia kenal. Bu Ratih. Wanita itu tampak segar bugar, mengenakan kebaya kutu baru bermotif bunga yang cerah. Ia sedang asyik memberi makan ikan koi di kolam. "Selamat pagi, Bu Ratih," sapa Kirana hangat, lalu mencium tangan wanita tua itu dengan takzim. Bagi Kirana, Bu Ratih bukan sekadar penyelamat, tapi sudah seperti ibu angkatnya sendiri. "Pagi, Nak Kirana." "Wah,
Tempat ini makin cantik saja sejak terakhir ibu kesini bulan lalu. Puji Bu Ratih. Matanya menyipit ramah saat tersenyum. Semua berkat saran ibu soal desain lanskapnya. Jawab Kirana sambil duduk di seberang Bu Ratih. Gimana kabar cucu ibu yang baru lahir? Sehat. Gembul sekali. Oh ya, ini ibu bawakan oleh-oleh sambal RO buatan sendiri. Kamu suka yang pedas kan? Mereka berbincang santai layaknya keluarga. Tertawa membicarakan hal-hal ringan. Sulit dipercaya bahwa pertemuan pertama mereka adalah dalam situasi hidup dan mati di sebuah restoran remang-remang. Setelah hening sejenak yang nyaman, Bu Ratih menatap Kirana dengan pandangan lebih serius. Kamu terlihat bahagia, Nak. Benar-benar bahagia, ucap Bu Ratih. Kirana mengangguk mantap. Saya bahagia, Bu. Dulu saya pikir kebahagiaan itu adalah memiliki suami yang sempurna dan rumah tangga yang terlihat ideal di mata orang lain. Saya rela jadi bodoh, rela buta, demi mempertahankan ilusi itu. Tapi sekarang saya sadar, kebahagiaan itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, mengelola hidup sendiri, dan tidur nyenyak tanpa rasa takut dikhianati. Bu Ratih menepuk punggung tangan Kirana. Pelajaran mahal, tapi hasilnya sepadan. Ngomong-ngomong, ibu dengar, si Kobra ditangkap polisi minggu lalu? Katanya ada orang dalam yang membocorkan lokasi persembunyiannya. Kirana menyesap tehnya, menyembunyikan senyum penuh arti. Oh ya? Wah, bagus dong. Mungkin ada warga negara yang baik yang mengirimkan data koordinat GPS dan bukti transaksi ilegal mereka ke Mabes Polri secara anonim. Bu Ratih tertawa renyah. Ia tahu persis siapa warga negara baik itu. Kirana tidak hanya menghancurkan Adit, ia juga membersihkan sisa-sisa kotoran yang melingkupi hidupnya, termasuk memberangus sindikat rentenir itu dengan menggunakan sumber daya dan koneksi intelijen yang ia miliki sekarang. Kamu sudah jadi wanita yang berbahaya, Kirana. Canda Bu Ratih. Hanya waspada, Bu. Hanya waspada. Koreksi Kirana. Angin berhembus lagi, menerbangkan beberapa helai rambut Kirana. Ia menatap langit biru yang cerah. Ia teringat malam itu, jendela kamar mandi yang sempit, gaun yang robek, dan motor ojol tua yang membawanya lari dari kematian. Siapa sangka, perintah sederhana, panggil ojol, cepat keluar lewat jendela kamar mandi, akan membawanya ke tempat ini. Ke sebuah hidup yang berkelimpahan, bukan hanya harta, tapi juga harga diri. Kirana mengangkat cangkir tehnya ke arah Bu Ratih, seolah sedang bersulang. Untuk jendela kamar mandi yang sempit, ucap Kirana sambil tersenyum lebar. Bu Ratih mengangkat gelasnya juga. Dan untuk wanita yang cukup berani untuk melompatinya. Mereka tertawa bersama di bawah langit Bali yang damai. Karma telah tuntas dibayar. Masa lalu telah ditutup rapat. Dan di depan sana, masa depan terbentang luas. Seindah samudra yang kini tak lagi menakutkan bagi Kirana, melainkan menjanjikan petualangan baru yang ia kendalikan sendiri sepenuhnya. Tempuhnya. 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 Tempuhnya.